Jauh sebelum dunia mengenal benua-benua seperti yang kita lihat hari ini, sebelum gunung es menjulang setinggi katedral dan angin katabatik meluncur dari dataran tinggi kutub, Antartika bukanlah benua putih. Ia pernah menjadi bagian dari satu daratan raksasa yang memayungi planet, Gondwana. Di era Paleozoikum, sekitar 500 juta tahun yang lalu, wilayah yang kelak disebut Antartika berada jauh lebih dekat dengan garis khatulistiwa. Hutan-hutan purba tumbuh di atas tanahnya. Sungai besar mengalir, membawa sedimen yang kini terkunci dalam batuan metamorfik yang tersembunyi di bawah ribuan meter es. Fosil tumbuhan seperti Glossopteris, daun runcing dari pohon purba yang pernah menutupi Gondwana, masih ditemukan di beberapa wilayah yang kini tampak mustahil bagi kehidupan. Perjalanan benua ini bukan terjadi dalam hitungan abad, melainkan dalam ritme lambat lempeng tektonik. Gerakan yang hanya bisa dilihat jika waktu diubah menjadi arus cair. Saat Gondwana mulai retak sekitar 180 juta tahun lalu, potongannya mulai terpisah satu persatu. Afrika bergerak ke barat, India meluncur ke utara, Australia terlepas ke timur, dan Antartika perlahan melayang ke selatan, menuju zona dingin yang kian intens. Sekitar 34 juta tahun lalu, garis batas terakhir pecah. Terbentuklah Drake Passage di antara Antartika dan Amerika Selatan. Peristiwa ini mengubah segalanya. Lautan terbuka itu memungkinkan terbentuknya Antarctic Circumpolar Current, arus laut raksasa yang mengelilingi benua tanpa hambatan. Arus inilah yang mengisolasi Antartika dari panas global, menciptakan benua dengan suhu yang terus merosot dari milder menjadi ekstrim, dan perlahan, lapisan tipis salju menjadi es. Es menjadi lembaran. Lembaran menjadi kubah raksasa yang menekan kerak bumi di bawahnya. Hingga akhirnya terbentuklah lapisan es kontinental terbesar di planet ini, menutupi 98% permukaan benua, dengan ketebalan hingga lebih dari 1,5 kilometer. Di bawah seluruh masa beku itu tersimpan sejarah panjang, rangkaian gunung yang terkubur, lembah yang tak pernah melihat cahaya sejak jutaan tahun, danau-danau tersembunyi yang tetap cair karena tekanan dan panas bumi. Semua itu adalah arsip geologi yang menunggu dibaca. Sebuah catatan panjang perjalanan benua yang pernah hijau menjadi kerajaan es. Setelah arus lingkar Antartika mulai terbentuk sekitar 34 juta tahun yang lalu, suhu global perlahan mengalami perubahan yang tak dapat dibalikkan. Arus dingin yang mengelilingi benua ini bekerja seperti dinding tak terlihat, memutus pertukaran panas antara Antartika dan lautan yang lebih hangat di utara. Dari sinilah babak baru dimulai, babak ketika iklim bumi memasuki era selimut beku. Di awal Oligosen, curah salju meningkat. Setiap musim, lapisan baru menumpuk di atas lapisan lama. Di bawah tekanan yang terus membesar, kristal salju berubah menjadi firn, butiran es yang lebih padat, dan akhirnya menjadi es glasial murni. Proses ini berlangsung perlahan, namun konsisten, membentuk lapisan es yang semakin luas. Beberapa penelitian inti es menunjukkan bahwa fase awal pembentukan ini terjadi dalam rentang ribuan tahun, bukan jutaan, menandakan perubahan iklim yang cukup cepat dalam skala geologi. Lembaran es Antartika kemudian berkembang menjadi dua masa utama, Ice Sheet Timur yang sangat tua, stabil, dan tebal, serta Ice Sheet Barat yang lebih muda, lebih dinamis, dan berada di atas dasar laut yang jauh di bawah permukaan laut. Di beberapa titik, tekanan es mencapai lebih dari 100 atmosfer, cukup kuat untuk meratakan lembah dan mendorong lembah-lembah baru terbentuk di bawahnya. Suhu di pedalaman turun drastis. Wilayah yang dahulu hijau, kini membeku sepanjang tahun. Vegetasi pun menghilang, meninggalkan fosil rapuh sebagai satu-satunya penanda masa lalu. Pergantian zaman es dan interglasial dalam 2,5 juta tahun terakhir membuat lapisan es terus bernafas, mengembang ketika suhu global turun, menyusut ketika bumi menghangat. Dan setiap siklus perubahan itu meninggalkan tanda pada es, sebuah arsip iklim yang merekam komposisi atmosfer purba, jejak abu vulkanik, hingga perubahan kadar karbon dioksida. Di bagian pesisir, interaksi antara es dan lautan membentuk tebing-tebing putih setinggi puluhan meter. Gunung es tabular yang mengapung jauh ke Samudra Selatan lahir dari pecahan lembaran es raksasa ini. Dari satelit, potongan-potongan itu terlihat seperti halaman yang terbelah dari sebuah buku es yang terus menuliskan kisah planet kita. Meski tampak beku dan tidak berubah, lembaran es Antartika sebenarnya adalah sistem hidup.
Ia bergerak beberapa meter hingga beberapa ratus meter setiap tahun, mengalir perlahan seperti sungai padat menuju laut. Retakan besar terbentuk, tertutup kembali, lalu terbuka lagi. Di beberapa wilayah, aliran panas dari mantel bumi membuat ruang-ruang cair terbentuk di bawah permukaan, menjadi danau subglasial yang terisolasi dari dunia luar selama jutaan tahun. Berkat kombinasi tektonik, sirkulasi lautan, dan mekanisme pendinginan planet, Antartika akhirnya menjadi bentang alam yang unik, benua yang tidak hanya membeku, tetapi juga membentuk kembali iklim global. Esnya memantulkan cahaya matahari lebih banyak dibanding wilayah manapun, menjaga keseimbangan energi bumi. Dan setiap perubahan kecil pada benua ini beresonansi ke seluruh planet, memengaruhi arus laut, pola cuaca, dan stabilitas permukaan laut dunia. Di permukaan, Antartika tampak seperti hamparan datar tanpa akhir, sebuah gurun putih yang sunyi dan tak bergerak. Namun di balik lapisan es setebal lebih dari 1,5 kilometer itu, tersembunyi bentang alam yang tak pernah dilihat mata manusia. Sebuah dunia gelap yang dipahat bukan oleh angin atau hujan, melainkan oleh waktu dan tekanan. Salah satu struktur paling misterius di bawah es adalah pegunungan Gamburtsev. Rangkaian gunung ini membentang sepanjang lebih dari 1.200 km di pusat Antartika Timur, dengan puncak-puncak yang diperkirakan mencapai ketinggian mirip Alpen, namun seluruhnya terkubur di bawah es selama jutaan tahun. Para ahli geofisika percaya bahwa pegunungan ini terbentuk sekitar 1 miliar tahun lalu diangkat kembali oleh aktivitas tektonik selama era kapur. Ironisnya, justru karena permukaan benua diselimuti es, erosi berhenti, sehingga puncak-puncaknya tetap tajam, seolah waktu beku bersama mereka. Di antara lanskap tersembunyi ini juga terdapat lembah-lembah dalam yang tidak pernah disentuh sinar matahari. Salah satu yang paling spektakuler adalah Bentang Aurora, sebuah cekungan besar yang penuh retakan dan ngarai purba. Ketika radar penembus es memetakan wilayah itu, ilmuwan menemukan pola aliran glasial yang kompleks, sebuah jaringan sungai es yang mengalir perlahan menuju pantai dalam ritme yang hampir tidak terdeteksi. Namun yang paling menarik perhatian ilmuwan dunia adalah keberadaan danau-danau subglasial. Tekanan besar dari lembaran es ditambah sedikit panas dari interior bumi membuat air tetap cair di bawah lapisan beku tersebut. Hingga kini, lebih dari 400 danau telah diidentifikasi, tetapi salah satu yang paling terkenal adalah Danau Vostok, danau raksasa seluas 12.500 km persegi yang terperangkap di bawah hampir 4 km es, terisolasi dari atmosfer dan cahaya selama sekitar 15 juta tahun. Lingkungan ekstrim ini menjadi laboratorium alami untuk mempelajari batas kehidupan. Pada inti es yang diambil dari lapisan di atas Danau Vostok, ilmuwan menemukan tanda-tanda kehidupan mikroba yang bertahan di kondisi minim nutrisi, tanpa cahaya, dan bersuhu di bawah nol. Mereka hidup dari reaksi kimia batuan dasar, bukan dari energi matahari. Dunia seperti ini memberi petunjuk bagaimana kehidupan mungkin bertahan di bulan-bulan es seperti Europa atau Enceladus. Tak jauh dari sana terdapat Danau Wilans, sebuah sistem air subglasial yang mengalir perlahan menuju laut meski tersembunyi di bawah ratusan meter es. Ketika peneliti berhasil mengebor hingga mencapai permukaannya, mereka menemukan mikroorganisme yang aktif, memanfaatkan mineral besi dan sulfur sebagai sumber energi. Ekosistem ini menjelaskan satu hal penting, kehidupan tidak bergantung pada cahaya, ia hanya butuh peluang untuk beradaptasi. Di beberapa tempat, air subglasial ini mengalir membentuk sungai-sungai tersembunyi yang keluar ke laut di bawah rak es. Aliran ini membawa nutrisi purba ke Samudra Selatan, mendukung produktivitas fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan laut. Dengan kata lain, meski tersembunyi dari dunia, sistem bawah es ini ikut mengatur keseimbangan kehidupan di laut terbuka. Keseluruhan lanskap bawah Antartika, gunung, lembah, danau, dan sungai gelap adalah catatan geologi yang membentang jauh ke masa lalu. Dunia yang membeku tanpa cahaya ini memberi kita gambaran tentang bagaimana planet bekerja jauh dari permukaan dan bagaimana kehidupan menemukan cara untuk bertahan bahkan di tempat yang tampaknya mustahil. Di peta dunia, Antartika tampak seperti ujung paling sepi dari planet ini. Sebuah benua putih yang terisolasi dari segala hiruk-pikuk kehidupan. Namun bagi sistem iklim bumi, Antartika bukan pinggiran, ia adalah pusat kendali.
sebuah mekanisme raksasa yang bekerja dalam senyap, menstabilkan suhu global, mengatur sirkulasi laut, dan menjaga keseimbangan energi yang memungkinkan kehidupan tumbuh di seluruh planet. Peran Antartika dimulai dari lembaran esnya yang luas, dengan luas sekitar 14 juta kilometer persegi dan permukaan yang memantulkan lebih dari 80% cahaya matahari. Benua ini berfungsi sebagai reflektor alami. Setiap sinar yang dipantulkan kembali ke angkasa membantu menjaga bumi tetap sejuk. Tanpa cermin raksasa ini, suhu global meningkat dalam skala yang jauh lebih cepat. Namun pengaruh terbesarnya sebenarnya tersembunyi di lautan. Arus lingkar Antartika, arus laut terkuat di planet ini, mengalir tanpa henti mengelilingi benua. Arus ini menghubungkan 3 samudera besar, Atlantik, Hindia, dan Pasifik, menciptakan sistem pertukaran panas yang mengatur suhu global. Dalam arus inilah air permukaan yang dingin dan padat tenggelam ke dasar laut, membentuk Antarctic Bottom Water, air paling berat dan paling kaya oksigen di dunia. Massa air ini merambat perlahan ke seluruh dasar samudera, membawa oksigen ke wilayah yang tidak pernah melihat cahaya. Proses tenggelamnya air dingin ini disebut overturning circulation dan merupakan salah satu mesin utama yang menggerakkan iklim bumi. Tanpa aliran ini, suhu samudera akan stagnan, ekosistem laut dalam kehilangan sumber oksigen, dan pola iklim global akan berubah drastis. Selain itu, interaksi antara lembaran es dan lautan menciptakan fenomena penting lainnya. Pembentukan air laut beku yang mengeluarkan garam, meningkatkan salinitas dan kepadatan air di sekitarnya. Efek ini memperkuat sirkulasi laut dalam dan memastikan mesin iklim terus bergerak. Di atmosfer, Antartika memainkan peran serupa. Kontras suhu ekstrim antara benua yang membeku dan lautan di sekitarnya mempengaruhi pola angin global. Angin barat yang kuat di belahan selatan, yang menjaga arus dingin tetap stabil, muncul sebagai respons terhadap perbedaan suhu besar ini. Pola angin tersebut membantu mendistribusikan kelembapan, tekanan udara, dan energi panas di seluruh planet. Namun peran Antartika tidak berhenti pada iklim. Ia juga menjadi regulator permukaan laut dunia. Lapisan es benua ini menyimpan sekitar 90% es air tawar bumi. Jika seluruh es itu mencair, permukaan laut akan naik lebih dari 58 meter. Cukup untuk menenggelamkan kota-kota besar dan merombak seluruh garis pantai dunia. Karena itu, setiap perubahan kecil pada stabilitas es Antartika menjadi indikator penting bagi masa depan planet ini. Dalam ritme panjang waktu geologis, Antartika telah melihat bumi mengalami pemanasan dan pendinginan. Namun di era modern, perubahan terjadi jauh lebih cepat daripada siklus alami. Pengamatan satelit menunjukkan bahwa beberapa bagian lembaran es barat mulai melemah, dan gunung es besar memisahkan diri lebih sering daripada abad-abad sebelumnya. Setiap retakan yang membelah dinding es bukan hanya peristiwa lokal, ia adalah gema yang menyebar ke seluruh sistem iklim global. Antartika adalah benua yang tampak diam, namun ia adalah bagian paling aktif dari mekanisme planet. Ia mengatur aliran laut, menyeimbangkan energi, memengaruhi cuaca, dan menjaga ritme yang memungkinkan kehidupan berkembang. Dalam senyapnya, Antartika adalah penjaga iklim dunia. Di tengah gurun es Antartika yang tampaknya terlalu keras untuk kehidupan, ada makhluk-makhluk yang justru menjadikan lingkungan ekstrim ini sebagai rumah. Mereka bukan sekadar bertahan, mereka berkembang melalui rangkaian adaptasi biologis yang merupakan salah satu prestasi evolusi paling menakjubkan di bumi. Di antara seluruh penghuni benua ini, penguin kaisar adalah simbol ketangguhan. Mereka adalah satu-satunya burung yang berkembang biak di tengah musim dingin Antartika. Ketika suhu bisa turun hingga minus 60 derajat Celcius dan angin mencapai lebih dari 100 km per jam. Tubuh mereka dilapisi 4 lapis bulu yang padat dan rapat, serta lemak subkutan tebal sebagai isolasi. Namun rahasia terbesar mereka bukanlah bulu atau lemak, melainkan perilaku sosial. Dalam badai kutub, ribuan penguin berkumpul membentuk lingkaran hidup. Individu di bagian luar bergantian dengan yang di dalam, menciptakan sistem pemanas alami yang menjaga seluruh koloni tetap stabil. Dalam dunia yang terus bergerak, kekompakan menjadi strategi bertahan hidup. Di laut yang membeku, anjing laut Weddell adalah ahli penyelaman. Mereka mampu menyelam hingga kedalaman lebih dari 600 meter dan bertahan di bawah air selama 1 jam. Darah mereka mengandung konsentrasi mioglobin yang lebih tinggi dibanding mamalia lain, memungkinkan penyimpanan oksigen dalam jumlah besar.
Ketika menyelam, detak jantung mereka melambat drastis dari sekitar 100 denyut per menit menjadi hanya beberapa kali. Sistem ini menghemat energi dan memastikan organ vital tetap mendapatkan oksigen. Dengan gigi mereka yang keras, anjing laut Weddell mempertahankan lubang napas di permukaan es, memastikannya tetap terbuka sepanjang musim dingin. Di bawah permukaan laut, hidup makhluk yang tampak tak mungkin bertahan. Ikan nototenioid berprotein anti beku. Dalam darah mereka mengalir glikoprotein khusus yang mencegah pembentukan kristal es, memungkinkan mereka hidup di air bersuhu minus 1,9 derajat Celcius. Adaptasi ini begitu efektif sehingga darah mereka hampir berperilaku seperti larutan kimia rekayasa. Tanpa mekanisme ini, sel-sel tubuh mereka akan membeku dalam hitungan menit. Lebih jauh ke dalam dunia mikroskopis, terdapat kelompok organisme yang lebih ekstrim lagi. Tardigrada atau beruang air ditemukan hidup di lumut beku, bertahan meski kondisinya jauh di bawah titik beku. Mereka mampu memasuki fase kriptobiosis, keadaan hampir mati di mana metabolisme berhenti hampir sepenuhnya. Dalam kondisi ini, tardigrada dapat melewati suhu ekstrim, kekeringan total, dan tekanan tinggi yang bagi organisme lain mematikan. Sementara itu, krill Antartika, makhluk kecil yang menjadi dasar rantai makanan, memiliki peran ekologis yang jauh lebih besar daripada ukurannya. Krill mampu bertahan selama musim dingin panjang dengan memakan alga yang tumbuh di bawah permukaan es. Setiap tahun, biomasa krill di Samudra Selatan diperkirakan mencapai ratusan juta ton, cukup untuk mendukung koloni paus bungkuk, anjing laut, burung laut, dan predator besar lainnya. Tanpa krill, seluruh sistem ekologi Antartika akan runtuh. Di udara dingin pesisir, burung petrel salju dan albatros wandering membentangkan sayap mereka yang panjangnya bisa mencapai lebih dari 3 meter. Albatros memanfaatkan angin dingin yang kuat untuk menempuh jarak ribuan kilometer tanpa mengepakkan sayap. Mereka adalah pengembara abadi, menjelajahi orbit angin di sekitar benua es dengan elegansi yang lahir dari adaptasi aerodinamis sempurna. Yang menarik, sebagian besar satwa Antartika tidak tinggal di daratan. Mereka bergantung pada laut di sekelilingnya. Daratan terlalu dingin, terlalu kering, dan terlalu miskin nutrisi. Kehidupan berkembang justru di pertemuan es dan air, tempat plankton bermekaran, krill mengumpul, dan seluruh ekosistem berputar. Adaptasi makhluk-makhluk ini adalah kisah tentang kreativitas evolusi. Di tempat yang tampak tidak mungkin, kehidupan menemukan celah. Antartika tidak hanya membentuk iklim dunia, tetapi juga menjadi panggung bagi salah satu drama evolusi paling luar biasa yang pernah terjadi di planet ini. Di sepanjang sejarah geologi bumi, Antartika selalu berubah. Ia pernah hijau, pernah bebas es, kemudian perlahan menjadi benua putih yang menjadi jangkar termal planet ini. Namun perubahan yang terjadi hari ini berbeda, tidak lagi mengikuti ritme lambat alam geologi, melainkan ritme cepat aktivitas manusia. Dan di Antartika, perubahan kecil dapat memberi gema yang menjalar ke seluruh dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, pengamatan satelit menunjukkan bahwa sebagian besar lapisan es Antartika tetap stabil, khususnya di bagian timur. Namun Antartika Barat bercerita lain. Lembaran es di wilayah ini bertumpu di atas dasar laut yang berada jauh di bawah permukaan air. Struktur ini membuatnya sangat peka terhadap pemanasan lautan. Ketika air hangat merayap ke bawah rak es yang menjulur ke laut, ia mulai mengikis fondasi es dari bawah. Proses ini tidak selalu terlihat dari permukaan, tetapi efeknya nyata. Lapisan es menjadi lebih tipis, lebih ringan, dan lebih cepat bergerak menuju laut. Fenomena marine ice sheet instability menjadi perhatian banyak ilmuwan. Jika titik-titik penopang es di Antartika Barat melemah, seluruh bagian dapat memasuki fase surut yang sulit dihentikan. Studi memperkirakan bahwa beberapa gletser besar seperti Thwaites yang dijuluki Doomsday Glacier telah menunjukkan tanda-tanda percepatan aliran ke laut. Jika seluruh lapisan es Antartika Barat hilang, permukaan laut global dapat naik sekitar 3 hingga 5 meter.
Ini bukan prediksi untuk waktu dekat, tetapi merupakan gambaran betapa besar peran fragmen kecil dari benua ini terhadap nasib pantai dunia. Selain itu, pemanasan atmosfer mengubah pola angin di sekitar Antartika. Angin barat yang mengelilingi benua menjadi semakin kuat, sebagian akibat menipisnya lapisan ozon pada akhir abad ke-20. Perubahan pola angin ini mendorong air hangat dari kedalaman ke permukaan, mempercepat pencairan rak es dari bawah. Meskipun lapisan ozon kini mulai pulih, perubahan iklim global memberi efek yang terus bertahan. Arus dan angin tidak kembali sepenuhnya ke kondisi semula. Di Samudra Selatan, suhu air meningkat secara perlahan namun stabil. Peningkatan kecil ini cukup untuk mengubah dinamika kehidupan laut. Kril Antartika, yang selama jutaan tahun mengikuti siklus es laut, kini menghadapi musim dingin yang lebih pendek dan formasi es yang lebih sedikit. Alga yang tumbuh di bagian bawah es, sumber makanan utama mereka, berkurang. Dampaknya merambat ke paus, penguin, anjing laut, dan seluruh jaring makanan laut. Namun perubahan tidak selalu berarti hilang harapan. Antartika juga menjadi laboratorium raksasa untuk memahami masa depan planet. Para ilmuwan dari berbagai negara bekerja bersama di stasiun penelitian, mempelajari angin, arus laut, komposisi es, mikroorganisme, dan perubahan atmosfer. Benua ini diatur oleh Antarctic Treaty System, salah satu perjanjian internasional paling sukses yang pernah dibuat manusia, melarang klaim politik, persenjataan, dan eksploitasi sumber daya, serta menjadikan Antartika sebagai wilayah yang hanya boleh digunakan untuk ilmu pengetahuan dan perdamaian. Dalam konteks perubahan iklim global, Antartika adalah penanda. Ia memberitahu kita apa yang sedang terjadi jauh lebih awal dari tempat lain. Retaknya rak es, menipisnya gletser, dan berubahnya arus laut adalah pesan diam yang dikirim dari ujung dunia. Pesan bahwa sistem planet ini saling terhubung, dan bahwa perubahan lokal dapat menjadi perubahan global. Masa depan Antartika bukan hanya tentang nasib benua di selatan, tetapi juga tentang arah yang dipilih umat manusia. Jika Antartika tetap stabil, ritme iklim dunia dapat terjaga. Jika tidak, garis pantai, cuaca, dan ekosistem global akan berubah dalam cara-cara yang tidak kita bayangkan. Di tengah sunyi putihnya, Antartika menunggu, mencatat, merekam, dan mengingatkan kita bahwa keseimbangan planet ini adalah sesuatu yang harus dijaga bersama.